Tes, tes. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Sebelum belajar, kita baca doa lebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Gita Jahara. Silakan Gita. Oke, Ibu. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gita. Anak-anak, Ibu sudah mengirim link absen GFM ya di Google, di WhatsApp grup. Silakan diisi. Oke, Ibu. Baik. Ibu tunggu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah absen semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Apakah kalian sudah mempersiapkan bahan dan alat yang sudah Ibu beritahu semalam? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bagus. Ada yang tahu nggak bahan dan alat yang kalian persiapkan itu untuk apa? Belum tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, nggak apa-apa, biar Ibu jelaskan. Hari ini kita akan melakukan percobaan ya anak-anak. Sebelum kita melakukan percobaan, kita akan mempelajari materi terlebih dahulu. Nah, untuk itu, silakan kalian membuka dan membaca bahan ajar yang telah Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Ibu tunggu ya. Dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang ingat ya kemarin kita belajar apa? Saya, Bu, menjawab. Ya, Emma silakan. Sifat-sifat benda, Bu. Betul. Nah, ternyata semua pada paham ya. Baik anak-anak, siapa yang mau bantu Ibu baca kembali teks perubahan wujud benda yang ada di bahan ajar yang Ibu kasih? Siapa yang mau? Saya mau, Bu. Ya, silakan. Tadi siapa yang on mic? Saya, Bu, Ganis. Ya, Ganis silakan baca paragraf 1. Oke, Ibu. Paragraf 1. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan juga ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, dan juga di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Ganis sudah membacakan. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat benda. Tadi Ganis sudah membacakan bahwa di sekitar kita itu memiliki benda itu memiliki sifat dan ciri yang unik. Nah, anak-anak, seperti sudah kalian pelajari minggu lalu, bahwa benda-benda di sekitar kalian ini digolongkan menjadi 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Gita. Ada cair, padat, dan gas. Betul, Gita. Nah, anak-anak, seperti sudah kalian baca di bahan ajar ini, bahwa ketiga benda bisa mengalami perubahan, dikarenakan perubahan lingkungan ekstrim, dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda tersebut disebut peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, ada yang tahu nggak membeku itu apa? Saya, Bu. Ya, Nita. Membeku itu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, Bu. Betul, Nita. Nah, peristiwa membeku ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya itu adalah ketika kita sedang membuat es batu. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, mencair ini merupakan kebalikannya dari membeku. Ada yang bisa jawab nggak? Contoh peristiwa perubahan mencair dari kehidupan sehari-hari. Mau jawab, Bu. Silakan, Emma. Ya, Bu, contohnya batu, Bu, yang air. Ya, betul, Emma. Nah, ada yang tahu nggak yang ketiga itu apa? Ada yang tahu nggak? Kan tadi ada membeku, mencair. Lalu yang ketiga apa? Ada yang tahu nggak? Menguap, bukan, Bu. Menguap, Bu. Ya, pintar Gita, Emma. Nah, anak-anak jangan salah paham ya. Menguap itu bukan karena menguap karena mengantuk, tapi merupakan penguapan. Anak-anak, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, pasti kalian pernah lihat ibu kalian sedang masak air nih. Tapi kok di pancinya itu keluar asap ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu.
Baik, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, jadi itu air mendidih merupakan contoh dari peristiwa menguap. Air yang dididihkan di atas kompor lama-lama menyusut, dan air yang menyusut itu menguap menjadi sebuah uap. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham banget, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu mau menampilkan PowerPoint dulu ya. Tadi kan kalian sudah belajar ya, ada membeku, mencair, dan menguap. Nah, namun sekarang kita ini akan mempelajari lebih detail, itu peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi ini ada di kelas 5 semester 2 dengan tema 7 peristiwa dalam hidup dan subtema 1 peristiwa kebangsaan dan penjajahan dan pembelajaran kedua. Lalu selain membeku, mencair, dan menguap, adapun mengembun, menyubin, dan mengkristal. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari membeku. Lebih detail lagi ya. Tadi kan selain es batu, adapun contoh lain anak-anak, itu adalah dalam membuat agar-agar. Siapa yang pernah bantu ibu kalian buat agar-agar? Saya pernah, Bu. Nah, baik. Nah, anak-anak dalam membuat agar-agar adalah dengan masak terlebih dahulu. Nah, awalnya agar-agar tersebut berupa benda cair, namun didiamkan atau ditaruh di kulkas. Nah, agar-agar yang cair tersebut berubah menjadi agar-agar yang padat. Nah, adakah anak-anak ibu yang bisa berikan contoh lain selain agar-agar yang menjadi beku? Nggak ada ya? Baik, dari ibu yang beri contoh lain. Nah, di sini ada yang tahu permen dalgona? Tahu, Bu, itu di film sebagian. Tahu, Ibu. Tahu semua ya? Nah, anak-anak dalam membuat permen dalgona itu, gula yang padat dilelehkan. Nah, itu kan jadi cair ya anak-anak. Nah, lama-lama gula yang meleleh tersebut kembali padat lagi. Nah, itu tuh salah satu contoh dari peristiwa perubahan wujud benda membeku. Adapun contoh lain anak-anak, itu lilin meleleh setelah dipanaskan akan kembali keras. Lalu ada minyak goreng yang mengental saat cuaca dingin. Ada yang pernah lihat minyak goreng mengental nggak? Nggak ada ya. Baik, selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai mencair. Anak-anak, selain tadi es batu yang mencair, ada pun contoh lain, yaitu adalah timah yang meleleh menjadi logam cair setelah dipanaskan. Lalu ada lilin padat yang mencair karena dipanaskan. Selanjutnya adalah mentega yang mencair saat digunakan memasak. Nah, pasti kalian pernah lihat ya, mama kalian masak mentega, lalu mentega tersebut menjadi meleleh. Lalu selanjutnya adalah batuan yang mencair pada magma panas di gunung berapi. Kalian mungkin nggak bisa ngeliat langsung ya peristiwa ini karena berbahaya ya anak-anak. Lalu selanjutnya adalah menguap. Tadi kan contoh ada selain peristiwa air mendidih, ada pula penguapan dalam pakaian yang dijemur. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan selanjutnya? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari menguap. Nah, Ibu mau minta Emma untuk bacakan. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan selanjutnya? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari menguap. Nah, Ibu mau minta Emma untuk bacakan? Atau ada yang mau bacakan? Ya. Oh, Emma mau. Yang di layar kan, Bu? Iya. Ya, Ibu. Ya, awan terjadi akibat proses penguapan. Air hujan yang turun akan mengalir ke sungai dan ke laut. Di laut, air akan menguap karena panas matahari dan menjadi awan. Yang terakhir adalah aroma minyak wangi, seperti namanya. Ini merupakan benda cair. Kita bisa melihat cairan minyak wangi di botol. Untuk menggunakannya, kita harus menyemprot atau mengoleskan minyak wangi ke tubuh atau baju kita. Namun, aroma itu tidak akan bertahan lama. Lalu, hilangnya aroma itu disebut penguapan. Sudah, Bu? Baik. Baik, terima kasih Emma. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, saya kurang paham kenapa awan itu terjadi akibat penguapan ya, Bu? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Baik, akan Ibu jelaskan ya lebih rinci lagi anak-anak. Nah, air hujan yang menetes dari langit akan mengalir ke sungai. Nah, dari sungai ini akan mengalir ke laut. Nah, air laut akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air laut yang menguap ini akan menjadi awan. Jadi awan itu terbentuk karena adanya penguapan antara sinar matahari dan juga air laut. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nggak ada yang ingin dipertanyakan lagi nggak? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, ada pun contoh lain selain ada contoh lain nih, contoh mengembun. Nah, siapa yang di sini yang suka minum es? Saya, Bu.
banyak yang minum banyak yang suka ya, jangan keseringan ya anak-anak. Nah, pasti kalau kalian sedang minum es nih di gelas, di luar permukaan gelas tersebut basah. Nah, anak-anak itu karena uap yang keluar dari es batu yang dingin berubah menjadi air sehingga permukaan luar gelas menjadi basah dan berembun. Nah, anak-anak selain adanya embun di gelas, ada pun contoh lain. Ada yang pernah main bola di lapangan pagi nggak? Pernah Bu, pernah. Nah, Pernah Bu. baik. Nah, terkadang kan di rumput yang di lapangan itu suka basah ya, Nak. Padahal semalam ataupun kemarin sore nggak turun hujan, tapi kok bisa ya rumputnya jadi basah? Nah, anak-anak, pembentukan embun dimulai pada siang hari. Cuaca yang panas membuat sinar matahari memicu air tanah menjadi uap. Nah, air uap ini mengambang di udara hingga malam tiba. Nah, saat malam tiba, suhu udara menurun dan udara pun menjadi dingin. Nah, dari udara yang dingin tidak kuat menarik uap air ini. Nah, sehingga uap air ini menjadi air dan menetes pada rumput atau kadang pada jendela kamar kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sejauh ini sudah paham? Sudah Bu. Udah Bu. Baik, untuk selanjutnya adalah menyublin. Ibu mau minta Nopi bacakan. Yang menyublim ya Ibu. Ya, Nopi. Ya, jadi menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, gas memerlukan energi panas. Nah, contoh menyublim itu yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian, lama-lama akan habis. Baik. Udah Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Nopi. Nah, anak-anak, ada yang pernah lihat kapur barus? Pernah, Bu. Iya Bu, pernah. Pasti kan mama kalian pernah ya naruh benda ini di sela-sela baju kalian ya. Nah, anak-anak, kapur barus ini berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap. Tapi kenapa ya lama-lama camper itu kok makin kecil ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Kenapa tuh? baik, Nggak tahu. baik. Anak-anak, kenapa kapur barus makin lama makin mengecil? Karena pengaruh suhu ruangan. Biasanya kapur barus ditaruh di lemari pakaian yang ngap. Suhu di sekitarnya itu akan terperangkap dan memanas sehingga makin lama kapur barus makin kecil. Seperti yang sudah dibaca oleh Nopi tadi, bahwa menyublin adalah perubahan benda padat ke gas. Kapur barus merupakan benda padat. Semakin lama kapur barus makin kecil dan berubah menjadi gas berupa bau yang harum dan wangi. Nah, wangi ini berfungsi menghilangkan bau tak sedap pada pakaian kalian. Bagaimana anak-anak? Sejauh ini apakah sudah paham mengenai menyublin? Sudah Iya Ibu. Bu. Baik. Sudah Ibu. Bagus kan? Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Nah, contohnya adalah berubahnya uap menjadi salju. Ibu mau tanya deh, ada yang pernah lihat salju secara langsung? Belum Bu, belum pernah. Pernah lihat salju di kulkas. Sama dong kayak ibu. Nah, tapi nggak apa-apa ya anak-anak. Kita bisa lihat contoh peristiwa mengkristal di rumah kita loh. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak contoh mengkristal yang ada di rumah kita? Ada Bu salju yang di freezer. Ya, pinter. Nah, siapa yang hobinya buka kulkas mulu? Ayo, ngaku. Saya Bu, Kalau saya Bu. Nah, kalau kalian pernah lihat bahwa di freezer itu kan suka ada butiran bunga es ya, yang menempel pada dinding freezer. Kadang suka menggumpal gitu. Nah, sulit dibersihkan. Nah, anak-anak, terbentuknya bunga es ini disebabkan oleh udara dingin pada lemari es, sehingga terbentuklah bunga es yang padat. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak. Baik. Nah, selanjutnya kalian simak ya tayangan video ini. Di sini mineral juga memiliki beberapa zat, yaitu romantik, lilit, cekok, air putih, telur lemak, gula pasir, dan margarin. Sebelum kita mulai percobaan, kita kenal dulu ya benda di sini termasuk benda apa. Telur ini, romantik ini, yang akan lihat, ini termasuk benda cair. Air juga benda cair. Kemudian gula pasir, ini merupakan benda padat. Dan margarin ini juga benda padat. Juga di sini, ini juga merupakan benda padat. Karena apa percobaan untuk mengubah benda ini menjadi yang lain.
kalian sudah melihat tayangan video mengenai percobaan peristiwa perubahan wujud benda. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah meminta kalian untuk mempersiapkan bahan dan alat seperti lilin, sendok, korek api, dan juga airnya. Nah, kalian juga sudah mempelajari mengenai peristiwa perubahan wujud benda. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melakukan percobaan sesuai dengan instruksi seperti tayangan video sebelumnya. Namun, jangan lupa ya, anak-anak, melakukan percobaan ini dalam pengawasan orang tua kalian ya. Dan juga jangan lupa catat setiap perubahannya dengan sesama. Baik, Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Baik, bagaimana anak-anak sudah melakukan percobaannya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat laporan hasil percobaan tersebut ke dalam sebuah poster. Lalu pada poster tersebut jelaskan perbedaan utama ketiga peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Lalu gambarkanlah hubungan antara ketiga perubahan wujud benda tersebut dalam sebuah bagan, lalu jelaskan. Nah, kalau yang sudah selesai, foto lalu kirim Ibu ya via WhatsApp. Baik, sudah semua dikumpulkan ya. Baik anak-anak, dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan barusan, dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda sangat dipengaruhi oleh suhu. Seperti yang telah kalian lakukan bahwa lilin yang padat bisa meleleh atau mencair ketika dinyalakan, lalu dari lelehan tersebut, lilin tersebut kembali menjadi padat. Nah, peristiwa perubahan benda ini disebut membeku. Air yang ada di atas sendok pun mendidih ketika diletakkan di atas api yang ada di lilin. Dan air yang ada di sendok pun ikut menyusut dan berubah menjadi uap atau asap. Nah, perubahan tersebut merupakan perubahan wujud benda apa anak-anak? Ada yang tahu? Menguap, Bu. Baik, Feruza. Bagus. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Ntar Ibu share dulu. Nih, Ibu sudah mengirimkan linknya di grup WhatsApp ya. Cara pengerjaannya, kalian tinggal klik yang mana benar. Misalkan ini. Nanti di sini ada juga yang ganda. Pilih yang mana benar. Terus ada juga pilih yang mana yang benar. Nanti kalau sudah selesai, WhatsApp Ibu ya, Ibu tunggu. Atau ada yang ingin dipertanyakan lagi mengenai pengerjaan LKPD? Gak ada ya, Ibu tunggu ya. Baik, sudah ada yang mengirimkan ke Ibu. Baik anak-anak, ini sudah menyimak pembelajaran Ibu hari ini mengenai pembelajaran hari ini yaitu perubahan wujud benda, yaitu terutama mencair, membeku, dan menguap. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat, sedangkan mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, sedangkan untuk menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Peristiwa perubahan wujud benda membeku dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika membuat es batu, lalu mencair ketika es batu mencair. Adapun menguap yaitu adalah ketika air mendidih. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian mengenai materi hari ini. Apakah sudah paham atau tidak? Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu lelehan gula yang mengeras merupakan peristiwa perubahan wujud benda apa? Membeku, Bu. Baik, nah, betul. Selanjutnya, ada yang tahu mentega yang meleleh ketika dimasak merupakan peristiwa perubahan wujud benda apa? Mencair. Baik, yang terakhir, pakaian basah sambil dicuci lalu kering karena sinar matahari merupakan peristiwa. Ada yang tahu? Menguap, Bu. Pintar Gita. Nah, berarti semua pada paham ya mengenai materi hari ini. Baik, untuk sebelum Ibu tutup, Ibu sudah mengirimkan link G-Form mengenai evaluasi pembelajaran untuk materi hari ini. Silakan diisi anak-anak. Baik, untuk menutup pembelajaran, silakan kita kembali pimpin doa. Baik teman-teman, setelah pelajaran selesai ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.